Ibu, ini benar-benar keterlaluan. Saya setiap bulan dengan patuh selalu mentransfer Rp10.000 untuk uang saku ibu, tapi di perayaan ulang tahun ibu yang ke-70 ini, di hadapan semua kerabat, ibu malah menyatakan bahwa mulai sekarang saya harus menyerahkan Rp1.040.000 setiap bulan. Dan jika saya tidak setuju, lebih baik bercerai saja. Ibu mungkin berpikir bahwa saya, seperti menantu penurut dari zaman Siti Nurbaya, akan gemetar, jatuh berlutut dan memohon ampunan sambil menangis. Namun, saya dengan sangat tenang meneguk air es saya dan menjawab sambil tersenyum. Baiklah, Ibu Rini. Jika itu yang Ibu inginkan, besok juga saya akan mengajukan gugatan cerai. Jangan lupa subscribe dan berikan like. Mari kita mulai kisah hari ini. Totalnya jadi Rp13.000. Silakan diperiksa jumlahnya, Kak. Kasir wanita itu mengangguk kecil sambil mendorong struk panjang yang baru dicetak melintasi meja marmer dengan kedua tangannya. Di lorong-lorong restoran fine dining khas Nusantara yang elit di kawasan Senopati, Jakarta Selatan ini, terdengar alunan melodi kecapi suling yang mengalun pelan sebagai latar belakang. Saya mengeluarkan kartu kredit dari dompet dan menyodorkannya. Mesin EDC berbunyi bip pendek saat membaca chip kartu. Hampir sepertiga dari gaji saya melayang untuk makan malam ini. Saya baru saja menerima gaji minggu lalu, dan setelah dipotong pajak serta BPJS, jumlah bersih yang masuk ke rekening saya adalah tepat Rp45.000. Perlu struknya, Kak? Tidak perlu. Buang saja. Saya memasukkan kembali kartu ke dalam dompet dan berjalan menuju ujung lorong, ke ruang privat VIP Pinus. Di sanalah perayaan ulang tahun ke-70 ibu mertua saya, Ibu Rini Sastrowardoyo, sedang berlangsung. Sebelum membuka pintu geser kayu yang berat itu, saya menarik napas dalam-dalam dan menegakkan bahu saya yang sedikit membungkuk saat menunggu tagihan tadi. Pintu terbuka dengan sedikit derit, dan saya langsung disambut oleh hawa panas dan aroma semerbak rempah serta daging panggang. Di meja panjang yang digabungkan dari beberapa meja, duduk sekitar 20 kerabat yang saling berhimpitan. Di ujung meja, duduklah ibu mertua saya, Ibu Rini, mengenakan kebaya modern berwarna ungu tua yang sangat elegan. Sanggul tingginya yang ditata di salon tampak kokoh tanpa cacat sedikit pun. Dia memegang gelas minumannya yang kosong dan mengangkat dagunya dengan angkuh. Tetapi tatapannya tidak tertuju pada kakak perempuan dari mendiang suaminya, Bud, yang sedang berbicara dengannya, melainkan ke ujung lain meja. Mengikuti arah pandangannya, saya melihat suami saya, Bima, yang sedang berjongkok dengan kanggung. Di tangannya ada tisu basah, dan dia sedang sibuk menggosok tumpahan kuah sop buntut dari karpet. Setelah berdiri, dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, mengambil piring kosong dari Bude, menyerahkannya kepada pelayan, lalu meraih penjepit makanan dan menunduk untuk membolak-balikan potongan iga sapi di atas panggangan. Bima, kamu mau kia duduk dan makan dulu, biarkan saja pelayan yang kerja. Tegur Bude sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Bude. Makan yang banyak ya. Iga bakarnya sudah matang. Nih, ini dia. Bima, bahkan tanpa menyeka butiran keringat di dahinya, dengan rajin membagikan daging yang sudah dipotong menggugah selera ke piring para tetua. Saya berjalan menuju tempat duduk saya, di ujung paling bawah meja, yang paling dekat dengan pintu. Belum sempat saya duduk, tatapan tajam ibu mertua saya langsung menusuk ke arah saya. Sudah kamu bayar? Suaranya membelah ruangan yang tadinya bising. Gerakan sendok dan garpu para kerabat seketika terhenti. Sudah, Bu. Saya sedikit menundukkan kepala. Habis berapa? 13 juta. Bude yang duduk di sebelahnya berdecak kagum. Wah, Rini, menantumu ini royal sekali ya. Ulang tahun di restoran semahal ini di pusat kota. Mewah lo ini. Ibu mertua saya bahkan tidak sudi menjawabnya. Alih-alih, dia meletakkan gelas kosongnya ke atas meja dengan keras. Terdengar dentingan tajam kaca yang beradu. Mendengar suara itu, Bima tersentak, meletakkan penjepitnya, meraih botol minuman anggur dari meja, dan melangkah cepat mengitari meja mendekati ibunya. Dia membungkuk dan dengan kedua tangan yang penuh hormat mulai menuangkan minuman itu dengan hati-hati ke gelas ibunya yang kosong. Ibu mertua saya mengangkat tangannya dan menutupi mulut gelas dengan punggung tangannya. Tidak usah. Tatapannya tertuju lurus pada saya. Bima membeku dalam posisi canggung dengan botol di tangannya. Ibu, ini kan hari ulang tahun ibu. Ada apa? Hatiku hancur rasanya sekarang. Bagaimana aku bisa minum? Tiba-tiba ibu mertua saya meninggikan suaranya. Ruangan itu seketika hening, seolah-olah baru saja disiram air es. Hanya suara desisan daging di atas panggangan yang terdengar, tetapi tidak ada satupun yang berani mengangkat garpu. Ibu mertua saya, menatap saya, mengetukkan jari telunjuknya 2 kali ke meja. Elisa, ya, Bu.
Aku perhatikan, kamu merasa seperti pahlawan dermawan ya karena sudah mentraktir makan malam ini. Di dalam hati, kamu pasti kegirangan melihat anakku melayani gerombolan kerabat ini seperti pelayan. Saya menatap lurus ke arah ibu mertua. Napasnya berat dan tersengal, dan seuntai rambut terlepas dari sanggul rapinya ke belakang telinganya. Saya sama sekali tidak berpikir begitu, Bu. Mas Bima hanya peduli pada para orang tua. Peduli, ibu mertua saya mencibir. Di rumah pun dia selalu merendahkan diri di depanmu, memasak, mencuci piring, bersih-bersih. Semua pekerjaan rumah dia yang kerjakan, sementara kamu menyombongkan diri karena gajimu yang cuma Rp 45 juta itu. Dan gara-gara itu, anakku harus mengabdi padamu seumur hidupnya. Wajah Bima langsung merah padam. Dia buru-buru merendahkan suaranya dan mengguncang lengan baju ibunya. Bu, hentikan. Ada banyak keluarga di sini. Apa bedanya siapa yang mengurus pekerjaan rumah tangga? Diam kamu. Ibu mertua saya dengan kasar menepis tangannya. Laki-laki macam apa kamu ini? Gajimu di perusahaan penerbitan itu cuma resehan. Dan kerjamu setiap hari cuma nongkrong di dapur. Di bawah ketiak istrimu. Di mana harga dirimu? Aku membesarkanmu, kurang tidur merawatmu. Tapi kamu malah jadi pembantu di rumah orang lain. Dada ibu mertua saya naik turun karena marah. Bunda buru-buru ikut campur. Rini, anak muda zaman sekarang punya aturan mereka sendiri. Bima pintar mengurus rumah, itu kan bagus. Mbak, jangan ikut campur urusan keluargaku. Ibu mertua saya menoleh dan kembali menatap saya dengan tatapan buas. Elisa, hari ini aku harus mengakhiri semua ini. Aku sudah terlalu lama menoleransi sikapmu yang dingin dan tidak punya hati. Kamu, yang gajinya Rp 45 juta sebulan, cuma melemparkan uang saku recehan Rp 10 juta kepadaku. Kamu pikir aku ini apa, penggemis yang minta sedekah? Kedua tangan saya yang berada di atas pangkuan perlahan mengepal, jari-jari saya mencengkeram kain rok saya. Rp 10 juta sebulan dengan uang itu, dia bisa membeli sarang burung walet kualitas terbaik, madu manuka murni, dan suplemen herbal impor paling mahal. Dan itu masih ada sisanya. Belum lagi uang untuk pakaian dan hadiah yang selalu saya belikan setiap hari raya dan ulang tahun. Di saat yang sama, sisa gaji Bima setelah dipotong cicilan dan biaya ini itu kurang dari Rp 500.000. Semua pengeluaran utama keluarga ditutupi dari rekening saya. Lalu, menurut ibu, berapa yang cukup? Tanya saya dengan suara datar dan tenang. Ibu mertua saya menegakkan tubuhnya dan mengangkat dagunya lebih tinggi. Mulai sekarang, kamu harus mentransfer Rp 40 juta ke rekeningku setiap bulan. Bude yang duduk di sebelahnya tersiap, dan tanpa sengaja menyenggol gelas airnya hingga tumpah. Air merembes ke taplak meja putih, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengelapnya. Rp 40 juta, saya mengulangi angka itu dengan pelan. Ya. Atau lebih baik lagi, berikan saja kartu gajimu padaku. Aku sendiri yang akan mengaturnya. Sisa uangnya sudah lebih dari cukup untuk kalian berdua agar tidak mati kelaparan. Anggaran keluarga, tentu saja, harus dipegang oleh ibu mertua. Dan berhenti menyuruh Bima melakukan pekerjaan rumah tangga. Kalau kamu tidak mengerti hal-hal mendasar seperti ini, tidak ada gunanya kalian hidup bersama lagi. Aku tidak sanggup melihat anakku dihinakan di depanku seumur hidup. Ibu mertua saya menatap saya dengan garang, tetapi di kedalaman matanya sudah terpancar kemenangan karena dia akhirnya berada di atas angin. Dia menunggu saya panik. Dia menunggu saya karena takut kehilangan muka di depan kerabat dan mati-matian menghindari perceraian akan menangis dan memohon ampun. Ini adalah adegan yang telah dia rencanakan dengan matang, di mana dia, dengan mengumpulkan semua kerabat, menyandera pernikahan putranya untuk memaksa saya menyerah. Saya menatap Bima yang berdiri di sebelahnya. Wajahnya pucat pasi. Dia mengatupkan bibirnya yang bergetar, masih mencengkeram botol minuman di tangannya. Di matanya yang menatap saya, ada permohonan. Tahanlah sekali ini saja, seperti biasanya, tundukkan saja kepalamu dan lewati krisis ini, tatapannya memohon dengan pengecut. Saya memalingkan muka dan mengambil gelas saya. Es batu berdenting membentur kaca. Saya meneguk air es itu sampai habis. Cairan dingin membakar kerongkongan saya, menekan gelombang rasa jijik yang naik dari dalam perut. Saya meletakkan gelas ke atas meja dengan keras, bercak basah menyebar di taplak meja. Saya perlahan berdiri. Baiklah, Bu. Suara saya tidak keras, tetapi dalam keheningan ruangan yang mencekam, terdengar sangat jelas. Ibu mertua saya sejenak tertegun. Sepertinya dia salah dengar atau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa? Apa yang kamu bilang? Saya bilang, saya setuju.
Saya merapikan lipatan rok saya. Jika ibu merasa dengan begini ibu bisa menyelamatkan harga diri keluarga ibu, dan jika perceraian adalah hal yang dibutuhkan Bima, maka ya, saya akan bercerai. Mata ibu mertua saya membelalak sebesar piring. Otot-otot di wajahnya berkedut halus. Kamu sedang mengancamku? Ini bukan ancaman. Saya menuruti kehendak ibu. Saya mengalah, saya mengambil mantel yang tergantung di sandaran kursi. Besok pagi saya akan menyiapkan surat gugatan cerai dan mengirimkannya ke Bima. Tagihan makan malam sudah saya bayar. Jadi, Bapak, Ibu dan Bude sekalian, silakan makan dengan tenang dan nikmati acaranya. Saya mengangguk kecil dan berjalan menuju pintu. Elisa, terdengar jeritan melengking ibu mertua saya dari belakang. Saya menarik gagang pintu tanpa menoleh. Brak, di belakang saya terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suara meja berat yang didorong dengan kasar, diikuti oleh suara piring dan mangkuk pecah yang berjatuhan ke lantai. Ibu, apa yang ibu lakukan? Jeritan panik Bima bergema di seluruh ruangan, suaranya pecah karena berteriak. Saya berhenti dan menoleh. Di tengah ruangan yang berantakan, berdirilah Bima. Panggangan telah terbalik, dan beberapa potong iga bakar yang menggiurkan berserakan di atas karpet. Dengan mata merah karena marah dan urat leher yang menonjol, dia berteriak pada ibunya seperti orang gila. Ibu mau menghancurkan hidupku. Kenapa ibu melakukan ini padaku? Bima, kamu gila. Ibu mertua saya. Ketakutan oleh ledakan amarah putranya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melangkah mundur, tetapi Bima tidak lagi mempedulikan ibunya. Dia tersandung berjalan melewati pecahan piring dan berlari ke arah saya. Lisa, dengarkan aku. Saya berpaling dan dengan cepat keluar dari ruangan, membanting pintu di belakang saya. Di koridor, melodi yang tenang masih mengalun. Saya mempercepat langkah. Tuk-tuk. Suara hak sepatu saya berderak gugup di lantai marmer. Lisa, tunggu. Bima membuka pintu dengan kasar dan, setelah menyusul saya, mencengkeram pergelangan tangan saya. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Lepaskan, kata saya, menatap lurus ke depan tanpa melihatnya. Lisa, kumohon, ibu kita itu sudah pikun. Dia sudah tua, makanya bicaranya melantur. Tolong, jangan dimasukkan ke hati. Saya berhenti dan menatapnya. Matanya sudah penuh air mata, dan wajahnya berkerut ketakutan serta memohon. Bima, saya menatap tepat ke matanya. Siapa yang dulu setuju bahwa kita akan memberi ibumu Rp 10 juta sebulan? Ya. Kita akan membahasnya bersama dan memutuskannya. Siapa yang membayar cicilan apartemen kita? Kamu. Siapa yang membayar acara makan malam mewah hari ini? Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam, air mata besar menetes ke lantai marmer. Lisa, maafkan aku benar-benar minta maaf untuk semuanya. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Saya menyentakkan pergelangan tangan saya dari genggamannya. Pergi dan tanyakan pada ibumu apa yang sebenarnya dia inginkan. Saya sudah lelah. Saya mendorong pintu kaca restoran yang berat dan melangkah keluar ke bawah hembusan angin malam Jakarta yang menusuk tulang. Taksi berhenti dengan mulus di tempat parkir bawah tanah kompleks apartemen kami di kawasan Kuningan. Saya masuk ke lift dan menekan tombol lantai 17. Di pintu lift yang tertutup, terpantul wajah saya yang tanpa ekspresi. Keluar dari lift, saya berjalan ke pintu apartemen kami. Layar kunci elektronik digital berwarna hitam menyala. Saya menekan tombol ubah password dan memasukkan kombinasi angka yang baru. Terdengar suara mekanis yang ceria, mengonfirmasi perubahan kata sandi telah berhasil. Saya membuka pintu, dan lampu di lorong masuk menyala. Apartemen itu sunyi. Di samping rak sepatu, sandal rumah Bima tersusun rapi, sandal yang sama yang setiap hari ia pakai saat menyambut saya pulang kerja. Saya langsung berjalan ke kamar tidur dan menarik sebuah tas duvel hitam besar dari atas lemari. Menarik resletingnya dengan kasar. Saya mulai menjejalkan pakaian Bima tanpa pandang bulu, beberapa sweater favoritnya, celana kain, dan kaos kerah longgar yang biasa ia pakai untuk tidur. Membuka laci meja nakas, saya melemparkan charger ponselnya, alat cukur elektrik, dan bahkan tumpukan draft naskah yang dia bawa dari kantor penerbitannya. Dalam gerakan saya, tidak ada keraguan sedikit. Tas itu terisi penuh sampai resletingnya sulit ditutup, tetapi saya memaksanya tertutup. Mengangkat tas berat itu sambil sedikit mengerang, saya membawanya ke depan pintu masuk dan meletakkannya tepat di luar pintu. Pada saat itu, terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar. Lalu, suara penekanan kode pada kunci digital. Password salah. Suara mekanis terdengar di koridor yang sepi. Setelah jeda 2 detik, suara penekanan kode terdengar lagi. Kali ini jauh lebih cepat dan lebih kasar.
Lisa, dari balik pintu baja yang tebal, terdengar suara isak tangis Bima. Lisa, tolong buka. Kenapa passwordnya tidak bisa? Saya melangkah ke intercom dan menekan tombol jawab. Di layar muncul wajah Bima. Di bawah cahaya lampu koridor, dengan rambut berantakan ditiup angin, dan wajah yang berlumuran air mata dan ingus, dia berdiri di sana. Password sudah saya ganti, kata saya dengan dingin ke mikrofon. Di layar monitor, mata Bima terbelalak lebar, dan dia mulai menggedor pintu. Lisa, jangan lakukan ini. Tolong buka. Mari kita bicara. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Ibuku yang sudah gila. Aku akan pergi dan bertengkar dengannya. Aku akan bilang padanya untuk tidak usah berhubungan lagi dengan kita sama sekali. Asal jangan usir aku. Dia menempelkan tubuhnya ke pintu, memohon dengan sangat memelas. Saya menatap dalam diam pria yang sudah sangat saya kenal di layar monitor. Ya, memang benar. Dia memperlakukan saya dengan baik. Selama 3 tahun terakhir, tidak peduli seberapa larut saya pulang kerja, selalu ada sup hangat di atas kompor. Dia dengan rapi melipat pakaian saya yang saya lempar sembarangan setelah pulang kerja. Ketika saya tersiksa oleh nyeri bulanan saya, dia selalu membuatkan kompres dan menyeduh teh hangat. Dia adalah suami yang baik, tetapi saya sudah lelah. Saya lelah dengan wanita itu, yang seperti parasit, akan selamanya hidup di antara kami. Menghisap darah saya dengan kedok kekuasaan menyedihkan sebagai ibu mertua. Dan saya sudah setengah mati lelah dengan ketidakberdayaan dan kelemahan pria ini yang mengerikan, yang selalu meminta maaf dan menangis hanya setelah semuanya terjadi, tapi tidak pernah sekalipun menjadi perisai bagi saya. Mas Bima, suara saya sangat tenang, namun menakutkan. Saya melakukan ini bukan karena saya membencimu. Di layar monitor, Bima berhenti menggedor pintu dan menatap kamera dengan pandangan tertegun. Tapi saya tidak berniat lagi menoleransi kesewenang-wenangan yang tidak masuk akal ini. Saya bekerja keras bukan untuk membayar upeti demi kedamaian di keluargamu, dan apalagi untuk menuruti keegoisan ibumu dengan menghancurkan harga diri saya sendiri. Aku tahu betapa kamu merasa tersakiti, dan betapa menderitanya kamu. Kita butuh waktu untuk hidup terpisah dan memikirkan semuanya. Setelah mengatakan itu, saya menekan tombol buka pintu. Kunci berbunyi klik. Bima buru-buru membuka pintu, tetapi dia tidak bisa masuk karena terhalang oleh tas duvel hitam besar. Saya berdiri di baliknya, menatapnya dari atas ke bawah. Saya sudah mengemasi barang-barangmu, kata saya. Pulanglah ke ibumu, ke rumah tua gaya klasiknya di Tibet. Bima memindahkan pandangannya dari tas ke wajah saya. Bibirnya gemetar. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Dia tahu karakter saya lebih baik dari siapapun. Dia tahu bahwa ketika saya sudah memutuskan sesuatu, tidak ada air mata atau permohonan menyedihkan yang akan berhasil. Dia perlahan membungkuk dan meraih gagang tas itu. Tas itu begitu berat hingga tubuhnya oleng saat mengangkatnya. Lisa, ucapnya dengan suara serak, tanpa mengangkat kepalanya. Aku akan menyelesaikan semuanya. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah. Dengan bahu tertunduk, dia menyeret tas itu ke arah lift. Saya menatap tanpa ekspresi pada pintu lift yang menutup, lalu membanting pintu masuk hingga tertutup rapat. Di rumah tua klasik di kawasan Tibet. Ibu Rini duduk di sofa, menatap kosong ke televisi yang menyala, tetapi matanya tidak menangkap apapun. Jantungnya masih berdebar kencang. Di kepalanya terus berputar adegan menjijikkan di restoran tadi ketika putranya membalikkan meja. Dia sangat yakin bahwa jika dia mempermalukan Elisa di depan umum di hadapan semua kerabat, menantunya itu pasti akan mengalah demi menyelamatkan harga dirinya. Tidak peduli seberapa besar gaji seorang wanita, tetap saja dia perempuan. Lagi pula, Bima sangat mengabdi padanya. Apa dia benar-benar berani bercerai? Namun Elisa pergi begitu saja tanpa berkedip. Yang lebih menakutkan bagi Ibu Rini adalah reaksi putranya. Sejak kecil dia adalah anak yang pendiam, tidak pernah sekalipun meninggikan suara pada ibunya. Tapi kali ini, di depan semua orang tua, dia berani berteriak pada ibu kandungnya sendiri. Apa itu masuk akal? Gumam Ibu Rini, menggosok pelipisnya yang berdenyut. Ibu ini kan sedang mencoba mendidik istrinya agar tahu tempatnya, dan si bodoh ini malah tidak bisa mengikuti sandiwaraku. Pada saat itu, terdengar suara kunci pintu dibuka. Ibu Rini melompat dan dengan langkah-langkah kecil bergegas ke koridor. Pintu terbuka. Di ambang pintu berdirilah Bima dengan tas hitam besar dan ekspresi wajah yang kosong. Dengan kepala tertunduk, dia tampak seperti mayat yang tenggelam dan membengkak karena air.
Dari dirinya memancar aura kekalahan dan keputusasaan yang sangat dalam. Ibu Rini tersentak, tetapi matanya segera berbinar dengan rasa puas yang jahat. Ah, sudah kuduga, dia berlari untuk membantu membawa tas itu. Tetapi ternyata terlalu berat. Perempuan itu benar-benar mengusirmu ya? Keterlaluan. Bima, jangan sedih. Ini kesempatan bagus untuk memberinya pelajaran. Jangan khawatir, istirahatlah di rumah. Lihat saja, tidak sampai 3 hari, dia pasti akan datang sambil menangis memohon agar kamu kembali. Bima tidak mempedulikan keributan ibunya dan mengabaikan tangan ibunya yang terulur. Menyeret tas berat itu ke ruang tamu, bahunya menabrak bahu ibunya. Bagian bawah tas bergesekan dengan lantai linoleum, menghasilkan suara gesekan yang tidak menyenangkan. Bima, kamu tidak apa-apa. Kamu tadi belum makan apa-apa kan? Apa ibu masakan sop buntut kesukaanmu biar kamu merasa lebih baik? Tidak perlu. Bima melempar tasnya di samping sofa dan menjatuhkan dirinya ke sofa dengan suara debuk tumpul. Dia berbaring tanpa bergerak, menatap langit-langit dengan mata kosong. Kegembiraan Ibu Rini yang tadinya merayakan kemenangannya sedikit mereda melihat kondisi putranya yang seperti orang mati. Ada apa denganmu? Masih marah? Ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu. Hatiku berdarah melihat laki-laki sehat walafiat mondar-mandir di rumah pakai celemek. Sekarang semua akan membaik. Biar dia rasakan bagaimana rasanya kalau tidak ada yang melayani, nanti juga dia akan merangkak memohon. Bima perlahan menoleh dan menatap Ibu Rini. Matanya kosong, di dalamnya terbaca rasa jijik dan putus asa, seolah-olah dia sedang menatap orang gila yang dia temui di jalan. Sekarang ibu sudah puas? Tanyanya dengan suara parau. Ibu sudah menghancurkan keluargaku, satu-satunya tempat di mana aku bisa bernapas. Sekarang ibu merasa lega, wajah Ibu Rini memerah padam. Anak kurang ajar ini sudah gila ya. Apa yang kuhancurkan? Ini semua salah perempuan sombong itu, yang seenaknya mengatur suaminya dan tidak menghargai ibu mertuanya sama sekali. Bima memejamkan mata dan, sambil memalingkan wajah, meringkuk seperti bola di atas sofa. Dia menarik selimut hingga menutupi kepalanya, mengisolasi dirinya dari seluruh dunia. Anak tidak tahu diuntung, padahal aku mengkhawatirkannya, gerutu Ibu Rini sambil berjalan ke dapur. Dia sangat yakin bahwa ini hanyalah rengekan sementara putranya, dan bahwa dalam beberapa hari Elisa akan menyerah. Dan ketika itu terjadi, tidak hanya semuanya akan kembali normal, tetapi dia juga akan mendapat tambahan Rp 30 juta sebulan. Namun, dia salah besar. Pada hari pertama, Bima tidak bangun dari sofa. Siang harinya, ketika perut Ibu Rini mulai keronkongan, rasa kesal mulai menyelimutinya. Biasanya pada jam seperti ini, Bima sudah sibuk di dapur, menyiapkan meja makan yang mewah dan berteriak, "Bu, ayo makan siang." Dia mendekati sofa dan mengguncang gundukan di balik selimut. "Bima, bangun masak sana. Ibu sudah mau mati kelaparan." Tidak ada suara yang terdengar dari balik selimut. "Bima," Ibu Rini dengan kasar menarik selimut itu. Bima berbaring dengan mata terbuka, menatap kosong ke arah kain pelapis sofa, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Di dagunya mulai tumbuh jambang yang kebiruan, dan dari tubuhnya yang tidak mandi menguar bau asam. "Kamu lagi mogok ya? Berhenti tiduran seperti mayat hidup. Cepat pergi masak." Bima perlahan membalikkan badannya, dan kembali menarik selimut menutupi kepalanya. Ibu Rini hampir meledak karena marah, tetapi dia menahannya dan pergi ke dapur. Saat membuka kulkas, dia hanya menemukan toples berisi asinan sayur yang sudah basi dan beberapa potong tempe. Tidak ada sayuran segar. Dia, yang seumur hidupnya tidak pernah benar-benar memasak, dengan marah memasak mie instan murahan. Pada hari kedua, Bima masih tidak bergerak. Di meja kecil di ruang tamu, ponselnya bergetar. Atasan departemennya di kantor penerbitan menelepon. Bima tidak menjawab, menunggu hingga layarnya mati. Kemudian, dia perlahan mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat. Ibu Rini mengendap-endap dan mengintip ke layar ponsel. Itu adalah pesan permohonan cuti tanpa tanggungan gaji, unpaid leave. "Kamu sudah gila ya?" Ibu Rini merebut ponsel dari tangannya. "Kamu tidak mau pergi kerja? Gajimu sudah receh, sekarang malah minta cuti di luar tanggungan. Pakai apa kamu mau hidup?" Bima menatap ibunya dengan mata kosong. "Rumah tempatku kembali saja sudah tidak ada lagi. Buat apa aku butuh uang?" Dia memalingkan wajahnya dan kembali berbaring. Hari ketiga, hari keempat. Di meja ruang tamu mulai menumpuk gunungan sampah kotak makanan dari ojek online yang dipesan Ibu Rini, menyebarkan bau asam yang menyengat. Tanaman di balkon, yang sangat disayangi Bima, layu karena tidak disiram.
Bima benar-benar berbaring di sofa seperti mayat, tidak mandi, tidak bercukur, dan tidak berbicara dengan ibunya. Selain perjalanan ke kamar mandi untuk buang air atau mengambil air minum, dia seperti zombie yang kembali ke tempat asalnya. Ibu Rini akhirnya mulai merasa takut. Dia sudah terbiasa dengan putranya yang selalu tersenyum dan melayaninya, yang mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga. Dia tadinya yakin bahwa Elisa adalah istri jahat yang mengeksploitasi putranya, dan putranya adalah korban yang malang. Namun kenyataannya berbeda. Ketika Elisa menghilang, Bima berubah menjadi rongsokan manusia yang kehilangan keinginan untuk hidup. Bima, Bima, suara Ibu Rini yang berdiri di dekat sofa terdengar gemetar. Jangan begini, Ibu takut. Tolong, bangun. Makanlah sedikit. Nanti Ibu belikan iga bakar kesukaanmu ya. Sosok di atas sofa itu tidak bergerak, hanya bernapas lemah. Di tengah kekacauan ruangan yang dipenuhi bau makanan busuk dan tubuh yang tidak mandi, Ibu Rini dilanda kepanikan. Anak kesayangannya, kebanggaannya, perlahan-lahan membusuk di depan matanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus melakukan sesuatu. Dengan tangan gemetar, dia mengambil ponselnya dan menelepon putrinya, Ira. Ketika Ira membuka pintu rumah, bau busuk yang sangat menyengat langsung menusuk hidungnya, membuatnya secara naluriah menutup hidung. Bekerja sebagai manajer divisi priority banking di sebuah bank besar, dia adalah seorang perfeksionis, selalu tampil dengan seragam yang disetrika sempurna dan riasan tanpa celah. Berdiri di lorong masuk dan melihat ruang tamu yang telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah serta sosok kakaknya yang menyedihkan di sofa, Ira mengerutkan kening. Ira, nak, akhirnya kamu datang. Ibu Rini berlari ke arah putrinya seperti meraih sedotan penyelamat dan mencengkeram lengannya. Matanya bengkak, rambutnya lengket karena kotor. Keagungan Ibu Rini Sastrowardoyo yang hadir di pesta ulang tahun itu kini telah lenyap tak bersisa. Bu, kenapa rumah ini jadi seperti kandang babi? Ira, setelah melepas sepatunya, berjalan menghindari bungkus mie instan yang berserakan di lantai. Dan kenapa dengan Mas Bima? Ini semua gara-gara Elisa keparat itu. Ibu Rini menggertakkan giginya. Perempuan tidak punya hati. Di pesta ulang tahunku, di depan semua kerabat, hanya karena aku menegurnya sedikit, dia mengusir Bima dari rumah, mengganti password pintu, dan sudah seminggu ini tidak mengangkat telepon. Dia itu ular. Ira berjalan ke sofa dan menatap kakaknya, yang berbaring dengan mata terpejam seperti mayat. Dia menghela napas panjang, melempar tas brandednya ke atas meja, dan duduk. Jangan langsung menyalahkan Mbak Elisa. Apa sih yang ibu katakan padanya di acara ulang tahun itu, sampai semuanya jadi begini? Mata Ibu Rini bergerak gelisah. Apa yang kukatakan? Sebagai ibu mertua, aku cuma mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Memangnya normal, dia yang gajinya Rp 45 juta, cuma ngasih aku resehan Rp 10 juta. Makanya aku bilang, suruh dia menyerahkan kartu gajinya padaku dan mentransfer Rp 40 juta. Apa yang salah dengan itu? Tangan Ira, yang baru saja mau mengangkat gelas minuman ke bibirnya, membeku di udara. Dia meletakkan kembali gelas itu ke meja dengan kasar dan menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Berapa ibu bilang? 10 juta, iya, menantu itu memang wajib begitu. Dan karena dia tidak mau ngasih uang, dia mengusir anakku. Dan si Bima bodoh ini juga sama parahnya. Hanya karena perempuan, kelakuannya seolah-olah dunia sudah kiamat. Ira tertawa lepas karena betapa absurdnya situasi ini. Dia memijat pelipisnya yang berdenyut dan menghela napas berat. Bu, ibu ini waras tidak sih? Emangnya kenapa? Balas Ibu Rini dengan nada menantang. Ira, tanpa menjawab, mengeluarkan ponsel dari tasnya dan membuka aplikasi kalkulator. Ibu selalu bilang betapa kasihan ibu pada Mas Bima, betapa istrinya selalu menindasnya. Oke, sekarang aku akan jelaskan semuanya pakai fakta. Dia meletakkan ponselnya di atas meja dan mulai mengetuk layar dengan cepat menggunakan kuku-kukunya yang dikuteks cerah. Ibu tahu tidak, untuk apa uang recehan gaji Mas Bima dipakai? Cicilan apartemen di Kuningan itu pakai nama Mbak Elisa. Setelah bayar cicilan dan bunganya tiap bulan, dari gaji Mas Bima itu tidak tersisa sepeser pun. Tapi kan mereka tinggal di sana. Ya wajar dong, Bu. Diam dan dengarkan sampai selesai. Nada suara Ira berubah menjadi dingin dan berwibawa, nada yang biasa ia gunakan untuk menghadapi klien VIP yang bermasalah. Ibu Rini terdiam ketakutan. Urusan apartemen sudah jelas. Lalu biaya IPL, listrik, air, belanja bulanan di supermarket. Semuanya ditarik otomatis dari kartu kredit Mbak Elisa. Ibu pikir cuma itu. Suplemen sarang burung walet kesukaan ibu dan vitamin impor mahal itu, siapa yang bayar? Mbak Elisa. Bulan lalu atap rumah tua ini bocor,
Biaya perbaikannya puluhan juta. Siapa yang bayar? Mbak Elisa juga. Angka-angka di layar kalkulator terus bertambah dengan gila-gilaan. Mbak Elisa menanggung 100% dari semua pengeluaran ini dan di atas semua itu, setiap bulan dia dengan patuh mentransfer ibu Rp 10 juta untuk uang saku. Bu, coba tanya ke teman-teman arisan ibu, di keluarga mana sekarang ada menantu yang kasih mertuanya Rp 10 juta sebulan cuma untuk uang saku. Ibu menerima uang itu seolah-olah itu hak ibu. Dan bukannya berterima kasih, ibu malah minta Rp 40 juta. Ibu sudah gila ya? Aku kan cuma mau menang gengsi. Apa haknya dia, yang gajinya lebih besar dari anakku, pamer seperti itu, dan malah menyuruh anakku kerja di rumah? Suara Ibu Rini menjadi lebih pelan, tetapi dia masih mencoba membela diri. Ira bersandar di kursi dan menatap ibunya dengan campuran rasa kasihan dan simpati. Bu, ibu masih belum sadar juga? Dari awal ibu melakukan ini bukan demi Mas Bima kan? Omong kosong apa ini? Tentu saja demi dia. Kalau ibu benar-benar peduli pada Mas Bima, waktu ibu melihat betapa bahagianya dia di keluarga itu, ibu pasti akan diam saja. Ira menunjuk ke arah Bima. Lihat dia sekarang. Waktu dia sama Mbak Elisa, meskipun dia yang mengerjakan pekerjaan rumah, dia sangat hidup. Dia belajar resep-resep baru, membersihkan rumah, dan benar-benar menikmati hidupnya. Ego dan gengsi ibu sajalah yang terluka. Bu, ibu iri karena Mbak Elisa lebih sukses dari Mas Bima. Harga diri ibu sebagai mertua terkoyak melihat anak laki-lakinya pakai celemek dan ibu pikir dengan membuat keributan soal cerai, ibu bisa merebut kembali kendali. Ira tersenyum sinis. Dan apa hasilnya? Kalau mereka bercerai, Mas Bima tidak akan dapat uang jaminan cerai sepeser pun. Tahu kenapa? Karena yang bersalah atas perceraian ini adalah ibu. Mas Bima tidak hanya akan diusir dari apartemennya, tapi dia juga akan kehilangan istri yang menafkahinya, memberinya makan, dan benar-benar mencintainya. Dan dia harus membusuk seumur hidup di kandang babi tua ini bersama ibu. Ira mendorong ponselnya ke arah Ibu Rini. Deretan angka minus yang panjang di layar kalkulator terasa seperti tamparan keras di matanya. Ibu sendiri, Bu. Ibu sendirilah yang menenggelamkan hidup anak ibu ke dalam lumpur hanya demi gengsi menyedihkan dan konyol yang ibu pertahankan. Di ruang tamu itu, keheningan yang mematikan menguasai. Hanya detak jam dinding yang memecahnya. Ibu Rini perlahan menoleh dan menatap putranya. Bima ternyata sudah membuka matanya sejak tadi. Dia tidak menatap mereka, melainkan hanya menatap kosong ke langit-langit. Dari sudut matanya, setetes air mata jatuh dan, mengalir melewati jambangnya, terserap ke dalam rambutnya yang berantakan. Pada saat itu, Ibu Rini merasa kepalanya berputar. Kakinya lemas, dan dia jatuh terduduk di kursi. Menantu perempuan yang dingin dan tidak berperasaan yang selama ini sangat dia benci. Ternyata adalah orang yang diam-diam dan dengan kokoh menopang seluruh kesejahteraan keluarga ini. Dan dia, dengan tangannya sendiri, telah menghancurkan pilar itu. Di atas meja kerja saya, ponsel pintar saya bergetar dengan keras. Layar yang menyala mengalihkan pandangan saya dari tabel Excel. Di layar tertera nama Ira, saya menatap dalam diam pada nama yang berkedip itu. Sudah seminggu berlalu sejak saya pergi dari pesta ulang tahun terkutuk itu. Selama seminggu ini, Bima setiap hari meninggalkan pesan suara penuh isak tangis di interkom untuk memohon, tetapi saya tidak pernah sekalipun membuka pintu. Ini adalah panggilan pertama dari pihak keluarganya. Saya mengambil ponsel dan menekan tombol jawab. Mbak Elisa. Suara Ira terdengar sangat kelelahan. Di latar belakang terdengar suara lalu lalang kendaraan. Lagi di kantor, Mbak? Ya. Ada apa, Ira? Suara saya datar. Terdengar helaan napas panjang dan berat dari seberang telepon. Aku baru saja dari rumah ibu. Mas Bima sudah tidak kelihatan seperti manusia lagi. Rumah penuh sampah gunung, jalan saja susah. Lalu ibumu? Aku baru saja menjelaskan semuanya dengan fakta. Aku tunjukkan semua bukti transfer dan tagihan Mbak Elisa. Sekarang dia cuma duduk syok, susah napas. Tangan saya yang memegang mouse berhenti bergerak. Kalau kamu menelepon untuk membujukku membukakan pintu, kamu tidak perlu melanjutkannya. Bukan, Mbak, bukan begitu. Mana berani aku minta hal seperti itu? Ira buru-buru menyela, aku cuma baru sadar betapa tidak adilnya hidupmu selama 3 tahun ini. Hari ini aku bongkar semuanya di depan ibu. Dia selama ini berpikir Mas Bima itu korban yang menderita. Waktu aku tunjukkan mutasi kartumu, baru otaknya jalan, betapa gilanya apa yang sudah dia lakukan. Mbak, aku minta maaf atas nama ibu. Kamu tidak perlu minta maaf. Setiap orang harus menanggung konsekuensi atas keangkuhannya sendiri. Sampaikan pada Bima,
besok pagi saya akan mengirimkan dokumen perceraian ke emailnya. Suruh dia tanda tangan. Saya sedang sibuk sekarang. Saya tutup. Tanpa memberi Ira kesempatan menyelesaikan kalimatnya, saya dengan tanpa ampun menekan tombol tutup. Layar ponsel padam. Saya menatap pantulan wajah saya di layar gelap itu. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada rasa puas dari balas dendam, hanya rasa lelah yang sangat dalam dan berat. Seolah sumsum tulang saya telah dihisap habis. Saya membuka kunci ponsel, memasukkan PIN, dan masuk ke menu auto debit di aplikasi mobile banking. Di baris pertama daftar itu tertulis, Ibu Rini Sastrowardoyo, tanggal 25 setiap bulan, Rp 10.000. Jari saya sejenak melayang di atas baris itu. Selama 3 tahun terakhir, uang yang saya hasilkan dengan bekerja sampai kelelahan, menderita stres dan asam lambung setiap kali musim audit, dengan ketepatan seperti jarum jam, selalu ditransfer dari rekening saya ke rekening di Tebet itu. Lalu apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Tatapan merendahkan dari ibu mertua, yang memindai saya dari ujung rambut sampai ujung kaki setiap kali saya berkunjung. Cibiran sinis saat Bima memakai celemek untuk menata meja makan, seolah-olah saya telah melakukan dosa besar. Saya menekan tombol batalkan. Di tengah layar muncul jendela abu-abu kecil. Apakah Anda yakin ingin membatalkan transaksi auto debit ini? Saya menekan konfirmasi tanpa ragu. Dengan bunyi klik pelan, catatan itu hilang dari daftar. Kemudian saya menekan baris berikutnya. Cicilan perbaikan atap rumah Tebet, tanggal 15, Rp 2.000. Saya membatalkannya juga. Ketika saya sudah menghapus semua pembayaran otomatis yang berhubungan dengan keluarganya, barulah saya akhirnya bisa menghela napas panjang. Beban berat yang menekan pundak saya terasa sedikit berkurang. Pukul 3 sore, saya mengambil izin keluar kantor dan pergi ke pusat kota, ke sebuah firma hukum di kawasan Sudirman. Di ruang pertemuan, tercium aroma campuran antara kopi americano pekat dan kertas tua. Di seberang saya duduk seorang pengacara perceraian, wanita parubaya dengan tatapan tajam dari balik kacamata berbingkai tegas. Dia dengan saksama meneliti tumpukan tebal mutasi rekening saya dan dokumen perjanjian KPR. Ibu Elisa, pengacara itu mengangkat kepalanya dan mendorong salah satu dokumen ke arah saya. Sumber dananya sangat jelas. Apartemen di Kuningan. Meskipun dibeli setelah pendaftaran pernikahan, tetapi dari nilai tanggungan Rp 2.000, sekitar Rp 1.600.000 adalah kredit yang didaftarkan secara eksklusif atas nama Anda. Sisa Rp 400.000 adalah tabungan pribadi Anda sebelum menikah. Suami Anda tidak menyumbang sepeser pun untuk pembelian apartemen ini. Benar. Benar. Gajinya cuma cukup untuk ongkos, pulsa, dan pengeluaran pribadinya. Biaya IPL apartemen, listrik, air, bunga KPR. Semuanya dibayar dari kartu kredit saya. Pengacara itu membetulkan letak kacamatanya dan tersenyum dengan senyuman yang sangat profesional. Kalau begitu, Anda tidak perlu khawatir soal pembagian harta gono gini. Suami Anda tidak punya hak apapun atas apartemen ini. Dan soal tuntutan ibu mertua Anda yang meminta transfer Rp 40 juta per bulan, meskipun Anda tidak punya rekaman audionya, semua kerabat yang hadir di sana bisa menjadi saksi potensial. Tekanan ekonomi dan perlakuan tidak pantas seperti itu merupakan alasan yang sangat kuat untuk pengajuan perceraian. Saya tidak ingin ada drama kotor di pengadilan dengan memanggil kerabat sebagai saksi. Saya menatap gelas kertas kopi yang sudah dingin di atas meja. Saya cuma ingin mengakhiri hubungan yang menyiksa ini secepat mungkin. Kalau dia menolak cerai secara baik-baik, berapa lama proses sidangnya? Jika tergugat menolak keras, prosesnya biasanya memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Pengacara itu menutup map dokumennya. Namun, menilai dari informasi yang Anda berikan, Pak Bima saat ini sedang dalam kondisi sangat tertekan, bahkan sampai mengambil cuti tanpa gaji. Seseorang yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, dihadapkan dengan gugatan dari pengadilan dan kondisi pembagian harta yang benar-benar tidak menguntungkannya. 9 dari 10 orang biasanya akan cepat menyerah. Saya mengangguk. Kalau begitu, saya percayakan pada Anda. Sebelum jam kerja hari ini berakhir, tolong siapkan draft kesepakatan cerai dan kirimkan ke emailnya. Kalau dalam 3 hari dia tidak menandatanganinya, langsung saja kita bawa ke pengadilan. Ketika saya keluar dari gedung firma hukum, langit sore Jakarta sudah berubah menjadi biru keabu-abuan. Angin muson menghembus kencang di persimpangan jalan, menyebarkan daun-daun kering. Saya merapatkan mantel saya dan berjalan menuju stasiun MRT. Hidup saya tiba-tiba menjadi sangat sunyi, nyaris menakutkan. Dulu, pada jam-jam segini di kereta MRT, pesan WhatsApp dari Bima pasti sudah masuk. Malam ini mau makan apa, sayang? Sop buntut atau mau kubuatkan ayam panggang?
tanyanya dengan lembut dalam pesan-pesannya. Dan saya akan buru-buru memilih menu dan segera pulang. Tapi sekarang, ponsel saya mati seperti benda mati. 3 hari kemudian, malam menjelang libur panjang Lebaran. Setelah pulang kerja, saya tidak pulang ke rumah, melainkan mampir ke supermarket besar di lantai dasar sebuah gedung perkantoran. Di dalam supermarket mengalun musik khas Lebaran yang ceria, dan tempat itu dipenuhi orang-orang yang berdesakan membeli bahan makanan untuk hidangan hari raya. Setiap tahun pada masa-masa ini, saya selalu dibuat stres. Saya mendorong troli, bolak-balik tanpa henti antara lorong daging dan makanan laut. Daging sapi ini lemak marmernya kurang. Ibu mertua pasti akan bilang dagingnya keras. Parselnya harus yang paling mahal, kue nastarnya harus yang paling premium. Kalau tidak, Bude akan bergosip ke seluruh keluarga kalau menantunya ini pelit. Bungkus parselnya harus yang paling mewah, dengan pita emas yang besar. Saat itu, layaknya seorang karyawan rendahan yang menyiapkan laporan tahunan untuk presiden direktur perusahaan, saya dengan panik memilih hadiah paling mahal di supermarket. Semua itu hanya demi mendengar sedikit pujian setengah hati dari ibu mertua di meja makan. Yah, lumayanlah menantuku masih ada gunanya. Tapi hari ini, saya mendorong troli yang kosong melewati rak-rak berisi parsel-parsel mewah termahal. Berjalan ke bagian seafood, saya menunjuk ke potongan kecil filet salmon. Mbak, tolong timbangkan yang ini ya. 1 potong ini saja. Pramuniaga itu menimbang ikan dan menyerahkan bungkus plastiknya dengan barcode. Saya mengambil 1 bungkus tahu sutra dan seikat daun bawang, lalu berjalan ke kasir. Total semuanya tidak sampai Rp100.000. Kembali ke apartemen, saya membuka pintu. Di dalam gelap gulita. Setelah menyalakan lampu dan mengganti sepatu, saya langsung menuju dapur, memanaskan wajan, menambahkan sedikit minyak zaitun, dan meletakkan salmon. Terdengar suara desisan yang menyenangkan. Aroma ikan goreng yang wangi dengan cepat memenuhi dapur yang sunyi. Tidak ada kerabat menyebalkan yang harus saya layani secara munafik. Tidak ada tumpukan piring kotor berminyak setelah pesta makan besar. Tidak ada ibu mertua yang harus saya jilat kari mukanya. Hanya sepotong salmon yang kecoklatan di atas wajan. Saya mengecilkan api kompor dan, setelah mengelap tangan, mengangkat teleponnya. Mbak Elisa. Suara Ira terdengar sudah di ambang batas rasa frustrasi dan kelelahan. Di latar belakang terdengar suara acara takbiran di TV dan helaan napas seseorang. Selamat Lebaran, Ira. Selamat Lebaran. Ya ampun, kamu di mana sekarang, Mbak? Di rumah. Lagi masak ikan buat makan malam. Terjadi keheningan selama beberapa detik di ujung telepon. Lalu, Ira tertawa pelan. Aku iri banget sampai rasanya mau mati. Coba saja kamu bisa lihat apa yang terjadi di sini sekarang. Aku seumur hidup belum pernah mengalami Lebaran semengerikan ini. Saya membalik salmon di wajan. Memang ada apa? Kamu tahu sendiri kan? Buat ibu kita. Gengsi dan menjaga muka itu segalanya. Pagi ini, seperti biasa, rombongan keluarga Bude datang berkunjung. Tahun-tahun lalu, ibu pasti sudah memajang parsel-parsel mewah berisi wagyu, nastar premium, dan barang-barang mahal yang kamu bawa di tempat yang paling gampang dilihat. Dan tebak apa yang ada di atas meja tahun ini? Cuma ada beberapa apel keriput dan biskuit kaleng murahan dari minimarket depan. Saya menatap dalam diam pada daging ikan yang perlahan berubah warna menjadi merah muda pucat. Waktu Bude masuk rumah, dia langsung menyapu ruangan dengan tatapan elangnya. Enggak sampai 10 menit, dia sudah nyeletuk. Aduh, Rini. Mana iga sapi yang lumer di mulut yang suka dibawa Elisa itu? Padahal aku sudah ngebayangin ho. Ira menirukan gaya bicara Bude yang mendayu-dayu dengan sangat sempurna. Wajah ibu saat itu langsung kaku seperti batu. Dia mencoba jaga gengsi, alasannya bilang anak muda lagi banyak kerjaan jadi tahun ini tidak bisa datang. Tapi Bude langsung menjatuhkan bom. Oh, kan pas ulang tahunmu kemarin kamu ngusir menantu kayamu itu. Ya ampun, kasihan sekali si Bima, gimana nasibnya sekarang? Ira menarik napas panjang dan melanjutkan, ambak Elisa. Coba saja kamu lihat muka ibu waktu itu. Seluruh harga dirinya, semua reputasinya sebagai ibu mertua terhormat yang sangat dia jaga, hancur berkeping-keping dikoyak oleh mulut manis kerabatnya sendiri. Tapi yang paling parah, ibu bahkan tidak punya tenaga untuk membantah, karena di sebelahnya, duduk di sofa dengan tampang seperti gembel, ada anak kesayangannya. Mas Bima, belum cukuran, persis seperti zombie. Dia bahkan tidak melihat Bude waktu diajak ngobrol. Terus hidangan hari rayanya bagaimana? Tanya saya. Ini adalah tugas paling berat setiap tahunnya. Jangan tanya. Setelah tamu pulang, ibu mulai masak sendiri. Orang yang seumur hidupnya ngupas bawang putih saja tidak pernah. Masak ketupat sama rendang,
Dia duduk meringkuk di depan kompor ngaduk santan, dan aku cuma berdiri ngelihatin tanpa bantu angkat jari sedikit pun. Biar dia rasakan sendiri. 2 jam kemudian, dia mulai mengeluh punggungnya mau patah. Aku mencoba minta Mas Bima bantu ibu. Dan tebak apa jawaban Mas Bima? Bu, ibu sendiri kan yang bilang ibu malu kalau lihat aku pakai celemek di dapur. Mas Bima bilang begitu, lalu membanting pintu kamarnya dan mengunci diri dari dalam. Saya memindahkan salmon yang sudah matang ke atas piring cantik dan mematikan exhaust fan. Dapur kembali sunyi. Mbak Elisa, kamu menang telak, kata Ira pelan. Ibu sekarang buat berdiri tegak saja sudah tidak bisa. Baru sekarang dia akhirnya sadar bahwa gelar nyonya besar yang anggun dan terhormat di rumah ini tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanyalah kamu. Kamu, yang dengan keringat dan darahmu, dengan kesabaranmu, menopang harga dirinya yang menyedihkan. Dan sekarang, setelah kamu mencabut perisai itu, ibu bahkan merasa malu untuk keluar rumah. Saya tidak peduli soal menang atau kalah, jawab saya. Saya cuma ingin mendapatkan hidup saya kembali. Saya mengambil piring dan berjalan ke meja makan. Saya mau makan malam sekarang. Dah. Setelah menutup telepon, saya duduk dan memasukkan sepotong kecil salmon ke mulut saya. Daging ikannya lembut, tanpa banyak bumbu yang aneh-aneh, hanya sedikit rasa asin yang pas. Ini bukanlah makan malam lebaran yang mencekik napas, di mana saya hanya boleh mulai makan setelah para tetua mengambil sendok mereka. Ini adalah makan malam yang nyaman hanya untuk saya sendiri, yang saya nikmati selama setengah jam penuh, tanpa perlu melihat reaksi siapapun. Hari kerja pertama setelah libur panjang. Saat sedang bekerja, saya menerima panggilan tak terjawab, diikuti pesan panjang di WhatsApp dari Bima. Lisa, aku sudah terima surat pemberitahuan resminya. Aku tidak akan pernah mau cerai. Lebih baik kamu bunuh aku saja. Aku tidak akan pernah menandatangani surat-surat itu. Aku tahu keluargaku sudah menyakitimu. Dan ini semua salahku. Tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Aku sendiri yang akan membereskan urusannya dengan ibuku. Tolong angkat teleponku. Saya hanya menatap diam pesan itu. Jari-jari saya lama melayang di atas layar. Tetapi saya tidak membalasnya. Dia yang akan membereskan? Apa yang bisa dibereskan oleh seorang pria yang seumur hidupnya bersembunyi di balik rok ibunya? Teriakannya di pesta ulang tahun itu adalah batas maksimal keberaniannya. Begitu emosi, dia akan kembali bersembunyi di dalam cangkangnya. Saya tidak butuh suami yang menangis dan meminta maaf setelah saya dilukai. Saya butuh pria yang berani berdiri sebagai perisai dan melindungi saya sebelum tombak itu dilemparkan ke arah saya. Saya membalik ponsel dan kembali fokus bekerja. Waktu terus berlalu. Masuk bulan Oktober, angin musim hujan di Jakarta mulai terasa dingin menusuk, dan orang-orang di jalanan mulai memakai jaket tebal. Pada suatu Jumat sore di kafe Starbucks di lantai dasar gedung kantor kami, saya baru saja keluar dari meeting panjang yang melelahkan. Pelipis saya berdenyut-denyut. Dengan ID card masih tergantung di leher, saya turun naik lift ke lobi untuk membeli iced americano dan mencoba mengumpulkan nyawa saya kembali. Saya mendorong pintu kaca Starbucks. Kafe itu tidak terlalu ramai, dialuni musik jazz yang mengalun malas. Setelah memesan dan menerima pagar yang bergetar, saya berbalik mencari tempat duduk yang kosong. Pandangan saya tertuju pada sebuah meja di sudut dekat jendela, dan langkah saya terhenti. Di sana duduk 3 orang. Bima, Ira, dan Ibu Rini. Bima, yang duduk membelakangi jendela, mengenakan jaket hoodie abu-abu kumal, duduk membungkuk. Rambutnya sudah lama tidak dipotong, menutupi telinganya. Namun, yang benar-benar mengejutkan saya adalah penampilan ibu mertua saya. Sulit dipercaya bahwa ini adalah Ibu Rini yang sama. Wanita yang beberapa bulan lalu di restoran mewah duduk dengan kebaya elegan dan sanggul tinggi, mengangkat dagu dengan angkuh. Tubuhnya terlihat begitu menyusut. Dia mengenakan kardigan tua yang warnanya sudah pudar. Rambutnya hanya diikat asal-asalan dengan karet dan uban terlihat jelas di pelipisnya. Membungkuk, dia melipat tangannya di atas meja dan dengan gelisah meremas-remas jari-jarinya. Sepertinya mereka sudah lama duduk di sana. Bahkan tidak ada segelas air pun di meja mereka. Saat saya menatap mereka, Ira mengangkat kepalanya, dan pandangan kami bertemu. Dia melompat berdiri seolah ditekan pegas. Bima dan ibu mertua juga memutar kepala dan melihat saya. Tubuh Bima tersentak hebat, seperti tersengat listrik. Dia buru-buru mencoba berdiri, lututnya sampai membentur kaki meja dengan keras, tapi dia tampak tidak merasakan sakitnya. Ibu mertua saya juga berdiri dengan kanggung, meremas ujung kardigannya. Saya berdiri diam di tempat. Hanya pagar di tangan saya yang berkedip-kedip merah pelan. Ira menyenggol rusuk Bima,
dan mereka bertiga perlahan berjalan menghampiri saya. Beberapa pelanggan kafe, menyadari ketegangan yang aneh ini, mulai melirik ke arah kami. Mereka berhenti 2 langkah di depan saya. "Lisa." Suara Bima terdengar sangat serak. Matanya seketika memerah, dan dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya bibirnya yang bergetar. Dia ingin meraih tangan saya, tetapi ketika bertemu dengan tatapan sedingin es saya, dia ketakutan dan menarik tangannya kembali. Saya sama sekali mengabaikan Bima, pandangan saya langsung tertuju lurus pada ibu mertua saya. Dia buru-buru membuang muka. Jelas sekali dia sedang mengalami pergolakan batin yang luar biasa, menggigit bibir di bawah kelopak matanya yang membengkak. Keheningan yang mencekik menyelimuti kami. Berdiri di sampingnya, Ira terbatuk pelan dan menyikut rusuk ibunya. "Bu," ibu mertua saya menarik napas dalam-dalam dan melakukan sesuatu yang sungguh luar biasa. Dia perlahan membungkuk dan mengeluarkan rantang makanan dari tas kain model lamanya, seolah-olah itu adalah harta karun yang sangat rapuh. Dengan kedua tangan, dia menyodorkannya ke arah saya dengan penuh rasa hormat. "Ibu dengar dari Ira, katanya asam lambungmu kumat gara-gara sering lembur." Suara ibu mertua nyaris tak terdengar dan sangat bergetar. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan tajam dari masa lalu. "Ibu bangun pagi-pagi sekali. Ibu masakan sop buntut. Daging sapi pilihan, seperti yang kamu suka. Ini masih hangat." Saya menatap diam pada rantang besi berlapis 3 itu, tanpa mengulurkan tangan. "Tidak perlu. Terima kasih atas perhatiannya." Suara saya sangat datar. Tangan ibu mertua yang memegang rantang itu membeku di udara. Matanya seketika memerah karena darah, dan air mata besar mulai menetes jatuh ke tutup rantang besi itu. "Lisa," akhirnya dia menatap saya dan menangis histeris. "Ibu yang salah. Seharusnya ibu tidak bertindak sejahat itu padamu. Ini semua karena rasa iri ibu yang bodoh. Ibu melampiaskannya pada kalian." Ibu mertua, sambil terisak, berbicara dengan terbata-bata. "Ibu tahu semuanya. Ibu tahu gaji Bima itu cuma recehan, dan atap bocor di rumah tua itu kamu yang bayar pakai uang keringatmu sendiri. Ibu tahu semuanya. Cuma waktu itu rasa gengsi mencekik ibu. Waktu ibu lihat anak tampanku muter-muter di dapur pakai celemek, rasanya harga diri ibu sebagai mertua diinjak-injak." Dia terengah-engah karena menangis. Bahu kurusnya bergetar hebat, "Tapi ibu memang bodoh. Ibu tidak tahu kalau anakku yang lembut ini tidak bisa bernapas tanpamu. Sebulan terakhir dia seperti mayat hidup. Tidak makan, cuma tiduran." Hati ibu hancur rasanya. Tiba-tiba, ibu mertua saya membungkukkan badannya dan menunduk dalam-dalam kepada saya. "Selamatkan dia, Lisa. Ibu mohon. Demi mertua tua yang sudah pikun ini. Demi cinta Bima yang menyayangimu lebih dari nyawanya sendiri, tolong jangan bercerai. Ibu bersumpah, ibu tidak akan pernah lagi ikut campur urusan kalian. Soal uang, ibu tidak akan pernah menyinggungnya lagi. Ibu akan hidup tenang, diam, dan tidak banyak tingkah. Ibu mohon padamu." Di dalam kafe, keheningan mematikan terjadi. Hanya suara desisan mesin espresso yang memecahnya. Saya menatap dari atas ke bawah pada wanita tua yang dulunya begitu sombong ini, yang kini berdiri membungkuk begitu rendah, menunjukkan pucuk kepalanya yang beruban, gemetar penuh kehinaan. Di dalam hati saya, yang tadinya telah membeku seperti baja, muncul retakan kecil. Bima, memanfaatkan momen itu, melangkah maju dan meraih kedua tangan saya. Telapak tangannya basah oleh keringat dan sedingin es. "Lisa," dia menatap langsung ke mata saya. Air mata besar mengalir di pipinya. "Aku sudah membatalkan pengajuan cutiku hari ini. Besok aku mulai masuk kerja lagi. Dan aku sudah ke bank, membuat rekening baru. Kartu ATM gajiku dan buku tabungannya sudah kuserahkan ke Ira. Dan aku sudah bersumpah pada ibu," lanjutnya, meremas tangan saya begitu kuat seolah itu adalah satu-satunya pelampung penyelamat, dengan keputusasaan orang yang berada di tepi jurang. "Kalau dia sampai berani menyinggung soal uang di depanku lagi, hari itu juga aku akan pergi dan lompat dari jembatan. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sendirian lagi. Mulai sekarang, aku akan jadi perisaimu. Aku bersumpah demi nyawaku. Aku akan berdiri di antara kamu dan ibuku. Aku bersumpah demi semua yang kumiliki." Mata Bima yang memerah-merah karena putus asa. Wajahnya yang menegang tajam. Dan di sebelahnya, ibu mertua tua yang menangis membungkuk. Saya tidak menepis tangan saya. Saya menghela napas dalam hati. Dengan tangan saya yang bebas, saya mengambil rantang itu. Terasa berat, menembus baja yang dingin itu, saya bisa merasakan kehangatan sup yang lembut. "Ini yang terakhir kalinya," kata saya, menatap Bima. Suara saya tidak keras, tetapi jelas, menegaskan setiap kata.
Bawa barang-barangmu kembali ke rumah. Bima terdiam sejenak dengan wajah tertegun, sebelum akhirnya meledak dalam tangis bahagia. Seperti binatang buas yang terluka, dia menganggukkan kepalanya dengan gila-gilaan, menyeka wajahnya dengan lengan baju. Ya, sekarang juga aku pergi ambil barang-barangku dan langsung pulang. Berdiri di samping mereka, Ira, yang sejak tadi menahan napas, akhirnya menghembuskannya dengan lega dan memapa ibunya, yang hampir jatuh karena lemas. Waktu berlalu tanpa terasa, dan tibalah libur panjang lebaran berikutnya. Di ruang tamu rumah tua di Tibet, udaranya terasa sejuk hampir dingin karena AC dinyalakan dengan suhu paling maksimal. Di televisi sedang ditayangkan acara komedi spesial lebaran, dan di atas meja tersaji stoples nastar mahal dan keranjang buah premium. Makan besar baru saja selesai, dan di meja dapur menumpuk piring-piring kotor serta gelas kosong. Saya duduk bersandar dengan pose paling nyaman di tengah sofa, menonton televisi. Dulu, saya tidak akan pernah berani duduk di sini. Pada jam-jam seperti ini, dengan sarung tangan karet terpasang, saya pasti sedang bertarung melawan gunungan piring berminyak di tempat cuci, sambil terus mendengarkan apakah ibu mertua akan memanggil saya untuk mengambilkan segelas air. Kebiasaan layaknya budak itu tiba-tiba terpicu, dan saya baru saja mau berdiri untuk membereskan meja makan. Duduk saja situ. Terdengar pekikan dari samping. Ibu Rini melempar pisau dan buah apel ke meja, lalu seperti kilat melompat ke arah saya, menekan pundak saya agar duduk kembali. Lisa, mau kemana kamu? Bangun segala. Di wajahnya yang keriput terpancar senyuman manis yang begitu ramah hingga rasanya mau menangis. Mejanya kan belum dibereskan, Bu. Mana ada belum dibereskan? Memangnya itu urusanmu? Ibu mertua dengan sengaja berteriak kencang ke arah dapur. Hei, Bima, kamu ngapain saja di dalam? Cepat keluar, bereskan meja dan cuci piringnya. Istri saya harus istirahat dan nonton TV. Iya, Bu. Dari dapur, Bima muncul. Dia memakai selemek motif bunga-bunga model lama yang diikat ke belakang, dan tangannya memakai sarung tangan karet kuning cerah. Dia tersenyum konyol dan berteriak. Sayang, nonton TV saja ya, makan buahnya. Aku cuci piring sebentar, habis itu aku temani. Setelah mengatakan itu, dia melesat seperti peluru ke arah meja, mengumpulkan piring-piring kotor, dan menghilang ke dapur. Dari sana, langsung terdengar suara ceria air keran yang mengalir dan bunyi piring yang saling beradu. Ibu mertua kembali duduk di meja, memilih apel yang paling besar dan berair, mengupas dan memotongnya, lalu menusuknya dengan garpu kecil dan menyodorkannya tepat di depan wajah saya. Makan ini, menantuku sayang. Kamu sudah capek kerja keras cari uang. Pas hari raya gini, kamu harus istirahat, enggak usah ngapa-ngapain. Di matanya tidak ada lagi sedikit pun sisa-sisa kedengkian atau keangkuhan masa lalu. Yang ada hanyalah kehati-hatian tingkat tinggi dan rasa hormat terhadap kekuasaan absolut terhadap sang pilar utama keluarga ini. Saya mengambil potongan apel itu dan menggigitnya. Manis sekali rasanya, saya memutar kepala melihat ke arah dapur. Di sana, menempel di depan bak cuci piring sambil bersenandung pelan, Bima sedang sibuk mencuci piring. Tali selemeknya, yang diikat menjadi pita di punggungnya, bergoyang-goyang lucu. Pandangan saya meluncur melewati bahunya, menatap sebuah paku kosong di dinding dapur. Dulu, di tempat itulah celemek saya tergantung sebagai simbol perbudakan saya. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali saya melangkah melewati pintu rumah ini, celemek terkutuk itu, seperti rantai tak terlihat, membelenggu saya, merendahkan saya ke posisi menantu yang paling hina dan paling patuh. Tapi sekarang, paku itu kosong. Di ruang tamu yang sejuk ini, suara air mengalir dari dapur terdengar sangat menenangkan, seperti efek ASMR. Bersandar dalam-dalam di sofa yang empuk, di rumah tua bergaya klasik di kawasan Tibet ini, untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak merasakan ketegangan yang mencekik, melainkan kedamaian yang mutlak dan sempurna. Nah, itu saja untuk hari ini. Semoga subscriber setia kita bisa ikut bernapas lega dengan cerita ini. Berbahagialah selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.